Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Nama saya Andini Dwi Lestari, NIM 12701100005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang vektor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas definisi, aksioma, ruang bagian, kernel dari matriks, rentang dan himpunan rentang, kebebasan linear, basis dan dimensi, serta basis baku. Nah, langsung masuk ke yang pertama, ada definisi. Definisi dari vektor adalah matriks dalam satuan dimensi. Nah, sedangkan kalau mau disebut ruang vektor, harus memenuhi tiga syarat. Yaitu ada himpunan vektor, ada operasi bersifat tertutup, dan memenuhi 8 aksioma. Nah, himpunan vektor itu apa? Himpunan vektor adalah kumpulan dari anggota yang tidak ada operasinya. Nah, anggota dari himpunan vektor itu apa? Ya pasti vektor. Nah, operasi bersifat tertutup itu adalah hasil dari operasinya itu anggota himpunan itu juga. Nah, sedangkan memenuhi 8 aksioma itu ada apa aja? Yang pertama ada komutatif, asosiatif, unsur nol, inverse penjumlahan, distributif perkalian terhadap penjumlahan, distributif penjumlahan terhadap perkalian, asosiatif perkalian skala terhadap vektor, dan nilai 1. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, jadi yang pertama ada komutatif. Nah, misalnya vektor A itu sama dengan A1, A2. Nah, vektor B-nya sama dengan B1, B2. Nah, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi, A1, A2 ditambah B1, B2 itu bakal sama aja kayak B1, B2 ditambah A1, A2 gitu. Yang kedua, ada asosiatif. Asosiatif itu misal ininya sama kan ya. Nah, misal A tambah B itu tambah C sama dengan A ditambah B plus C. Berarti bakalan kayak A1, A2 ditambah B1, B2 ditambah C1, C2 bakal sama kayak A1, A2 ditambah B1, B2 plus C1, C2 gitu. Yang ketiga ada unsur nol. Nah, berarti ini vektor A ditambah. Maaf ya, tadi ternyata memorinya habis dan tidak kerekam. Nah, jadi unsur 0 itu vektor A vektor A ditambah 0 sama dengan vektor A. Karena A1, A2 ditambah 0 sama dengan A1, A2. Nah, kemudian yang keempat ada inverse. Vektor A ditambah min dari vektor A sama dengan A1, A2 ditambah min A1, A2 sama dengan A1 min A1, A2 min A2 sama dengan 0. Nah, yang kelima ada distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan ini skalar dan ini vektor A dan vektor B. Skalar dikali A plus B sama dengan KA plus KB. Nah, K dikali A1 A2 ditambah B1 B2 sama dengan KA1 A2 ditambah KB1 B2 sama dengan KA1 KA2 ditambah KB1 KB2. Kemudian yang keenam ada distribusi penjumlahan terhadap perkalian. Misal alfa plus beta dikali vektor A sama dengan alfa A ditambah beta A. Nah, alfa ditambah beta dikali A1 A2 sama dengan alfa A1 A2 ditambah beta B1 B2. Kemudian alfa A1 alfa A2 ditambah beta B1 beta B2. Kemudian yang ketujuh ada asosiatif
perkalian skalar terhadap vektor. Misalkan ini alfa dikali beta dikali vektor A sama dengan alfa dikali beta vektor A. Alfa dikali beta A1 A2 sama dengan alfa beta A1 beta A2. Nah gitu. Nah yang ke-8 ada nilai 1. Nilai satuan. Nah di 1 dikali vektor A ini sama dengan vektor A, karena 1 dikali A1 A2 sama dengan 1 dikali A1 1 dikali A2 sama dengan A1 A2. Nah begitu. Selanjutnya dari ruang bagian, ada pengertian dari ruang bagian. Ruang bagian dari suatu ruang vektor adalah ruang vektor yang dibentuk oleh himpunan bagian dari himpunan yang membentuk vektor utamanya. Himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya ada di dalam himpunan lainnya. Kemudian ada kernel. Kernel atau null space dari matriks A yang berukuran M kali N adalah himpunan semua solusi untuk persamaan AX sama dengan 0. Kemudian ada rentang dan himpunan berentang. Rentang adalah vektor-vektor yang hasil kombinasi linear gitu. Sedangkan himpunan berentang adalah himpunannya jika dan hanya jika setiap vektornya dapat ditulis sebagai kombinasi linear. Nah, kombinasi linear itu apa? Kombinasi linear adalah vektor-vektor yang dihasilkan dari jumlah tiap-tiap vektor yang dikalikan dengan skalar. Selanjutnya ada kebebasan linear. Ada pengertiannya, disebut bebas linear jika kalau misalnya masing-masing vektor tersebut nggak bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor yang lain. Nah, ada dua, bergantung linear dan bebas linear. Kalau bergantung linear berarti linear dependen, kalau bebas linear berarti linear independen. Kemudian ada basis dan dimensi, ada pengertiannya. Basis adalah vektor-vektor yang menentang ruang vektor gitu. Jadi si basis ini adalah yang mendasari sebuah vektor yang mendasari dari semua vektor yang ada di ruang vektor. Nah, kalau dimensi adalah jumlah dari basis. Kemudian yang terakhir ada basis baku. Nah, sudah kita ketahui bersama ya, kalau misalnya himpunan E1, E2, E3 itu adalah basis baku atau standar base dari R3. Nah, basis ini adalah basis yang paling lazim digunakan untuk menggambarkan vektor dalam R3. Nah, kalau misalnya R2 berarti himpunannya E1, E2. Kalau misalnya Rn berarti himpunannya E1, E2, E3, E4 sampai En. Nah, ini ada contohnya. Jadi, misalnya di R2 itu kan berarti E1 sampai E2 doang kan. Nah, misal kita punya X-nya itu himpunan X ya, berarti sama dengan apa ya? 2. Nah, terus berarti jadi X sama dengan 2 dikali 1, 0 ditambah 2 dikali 0, 1 sama dengan 2, 0 ditambah 0, 2 sama dengan 2, 2. Nah, ini yang pertama kan. Nah, kalau misalnya di yang kedua, kita coba pakai R3. Berarti E1, E2, E3. X-nya sama aja, 22 atau 21, 2. Nah, berarti kan X-nya sama dengan 2 dikali 1, 0, 0 terus ditambah 1 dikali 0, 1, 0
ditambah 2 dikali 0, 1. Sama dengan 2, 0 ditambah 0, 1, 0 ditambah 0, 0, 2. Hasilnya jadi 2, 1, 2. Gitu. Nah, begitu contoh dari basis baku. Ternyata cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.